Salam, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh berbahagia dapat bertemu dengan saudara-saudara pada saat ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan akan saya bawakan pada saat ini adalah dengan judul Anda kaya dan paling beruntung, tapi tidak mengetahuinya. Sebelum kita memulainya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Pada hari ini, biarlah Engkau tunjukkan bahwa kami adalah orang yang paling beruntung, paling terberkati melalui firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, seorang yang bernama Ali Hafed. Dia adalah seorang yang berbahagia dan seorang yang kaya. Dia tinggal di Indus, India. Tinggal di ladangnya yang berbatasan dengan sungai. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dia adalah seorang yang berbahagia karena memiliki istri yang cantik dan juga anak-anak yang mengaguminya, dan juga dia adalah seorang yang kaya. Namun suatu kali sahabatnya datang mengunjungi dia dan mereka berbincang-bincang cukup lama, sehingga dalam perbincangan mereka berbicara mengenai sebuah berlian. Sahabatnya mengatakan bahwa seujung jari berlian dapat membeli selusin ladang seperti Ali. Dan satu genggam berlian dapat membeli berhektar-hektar ladang yang cukup luas sekali. Dan apabila dia memiliki satu ladang berlian, maka dia dapat mendirikan istana dan kerajaan-kerajaan. Setelah perbincangan mereka berakhir, pada suatu malam, Ali sampai tidak bisa tidur. Dia memikir-mikirkan apa yang dikatakan oleh temannya. Dia ingin lebih kaya lagi. Dia ingin memiliki ladang berlian itu. Sehingga dia memutuskan akan mencari ladang berlian itu. Dia berkata kepada sahabatnya, "Sahabatku, bagaimana caranya saya menemukan ladang berlian itu?" Ladang berlian itu terdapat di lereng gunung dan juga di sungai yang berpasir kaca. Ketika itu dia mulai memikirkan bagaimana dia mau mendapatkan ladang berlian itu. Akhirnya dia memutuskan untuk menjual ladangnya, untuk menjual harta bendanya, untuk mendapatkan sejumlah uang mencari berlian itu. Dan tentunya ketika dia sudah jual semua, dia menitipkan istri anaknya kepada tetangganya. Dalam perjalanannya untuk mencari ladang berlian, dia sudah pergi ke Asia, tetapi tidak mendapatkan ladang berlian yang seperti dikatakan oleh sahabatnya itu. Kemudian dia pergi ke Timur Tengah. Dia juga pergi ke benua Eropa. Bahkan dia pergi juga ke Spanyol. Dia putus asa, tidak menemukan seperti dikatakan oleh sahabatnya itu. Ada sungai pasir kaca, di sana ada ladang berlian. Sehingga dia sudah tidak memiliki uang lagi. Bahkan pakaiannya sudah seperti pakaian rombeng. Sementara itu, di tempat ladang daripada Ali yang telah dijualnya itu, suatu kali, unta daripada orang yang membeli ladangnya Ali ini sedang minum di tepi sungai ladangnya itu. Pada waktu dia minum, rupanya mulut daripada unta ini menyentuh sebuah batu yang berkilau. Kemudian karena orang ini melihat begitu unik batu ini dan begitu indah, dia bawa batu ini ke rumah. Dia bungkus dengan mantelnya, kemudian dia letakkan di dekat perapian rumahnya. Suatu kali, sahabat Ali berkunjung ke rumahnya itu. Pada waktu berkunjung ke rumahnya itu, matanya tertuju kepada bongkahan batu itu. Dia mengatakan, "Ini adalah berlian." Tidak mungkin ini berlian, kata yang membeli ladang daripada Ali. "Saya tahu betul bahwa ini adalah berlian. Karena memang ketika terkena pantulan cahaya, maka batu ini akan berkilau." Kemudian mereka pergi ke sungai itu. Mereka mulai menyaring-nyaring pasir yang ada di sana. Dan ternyata ada begitu banyak berlian. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ternyata di mana ada sungai di ladang daripada Ali adalah begitu banyak berlian. Dan saudara tahu bahwa
berlian yang ada di mahkota Ratu Inggris dan Rusia adalah yang ditemukan dari ladang Alih-Habet. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kadang-kadang kita berpikir untuk mencari keberuntungan, mencari kekayaan dari mana saja, tetapi kita lupa begitu kayanya kita, begitu beruntungnya kita, bahwa Tuhan sedang memperlengkapi kita dengan kekayaan yang sungguh luar biasa. Tapi kadang-kadang kita tidak tahu dan tidak menyadarinya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan dalam Matius 13 ayat yang ke-44, hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam firman Tuhan ini, sesungguhnya ada banyak harta yang terpendam, yang kadang-kadang kita belum menemukannya, karena kita belum mencarinya. Ada banyak harta yang terpendam, karena kita belum menyelidikinya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita benar-benar menyelidiki akan firman Tuhan ini, kita menggali lebih dalam, maka kita akan menemukan begitu banyak harta, kekayaan yang sungguh luar biasa. Bahkan firman Tuhan mengatakan, itu adalah kekayaan sorga, saudara-saudara. Kerajaan sorga, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Bukan hanya ladang, bukan hanya istana yang ada di dunia, tetapi istana yang berada di dalam kerajaan sorga. Saudaraku yang dikasih Tuhan, perhatikan dan lihatlah bahwa nilai dari harta yang Yesus desak agar kita cari sebagai penyembahnya, salah satu harta itu adalah takut akan Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 19 ayat yang ke-9, yang bisa melindungi kita, menjaga kita, memberikan sesuatu kepada kita adalah harta yang paling terindah kalau kita sebagai umatnya yang takut akan Dia. Dan itu semua tertulis di dalam firman Tuhan ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kitab Amsal juga mengatakan di dalam pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 dan 11 mengatakan bagaimana pengetahuan mengenai Allah itu dapat memberi kita kehormatan terbesar bagi manusia. Hubungan pribadi yang akrab dengan yang maha tinggi itu. Dan dengan harta pemberian Allah berupa hikmat, pengetahuan, dan pemahaman, kita bisa berhasil mengatasi problema dan masalah-masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu semua ada di dalam firman Tuhan ini. Bagaimana kita diajak untuk menggali, mencari, menemukan daripada harta karun yang ada dalam firman Tuhan ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, harta terpendam sering kita temui di berita-berita, penemuan-penemuan. Contohnya adalah pada tahun 1922, setelah puluhan tahun berupaya keras di bawah keadaan yang sulit, para arkeolog Inggris, salah satunya adalah Howard Carter, menemukan sesuatu yang luar biasa, yaitu apa? Makam Firaun Tutankhamen dalam kondisi nyaris utuh, yang berisi hampir 5.000 objek. Sungguh luar biasa, saudaraku yang dikasih Tuhan, penemuan daripada Howard ini. Namun saudaraku, meskipun temuan Carter itu amat spektakuler, kebanyakan artefaknya akhirnya disimpan di museum atau menjadi koleksi pribadi. Hanya sedikit pengaruhnya, bahkan tidak ada pengaruhnya atas kehidupan kita sehari-hari. Namun saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Allah mengundang kita untuk mencari harta yang benar-benar ada pengaruhnya atas diri kita. Undangan ini terbuka bagi semua orang, bukan hanya satu orang. Bagi saudara, bagi saya, dan bagi siapa saja akan mendapatkan harta yang cukup berharga di dalam firman Tuhan itu menjadi bagian setiap orang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Mungkin saja bagi kita ini tampak tidak berharga. Kenapa? Karena ini dapat ditemui dimanapun sekarang ini.
di toko-toko buku, di setiap rumah-rumah, bahkan di setiap rumah bisa saja memiliki 2, 3, atau 4 daripada Alkitab. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, sesungguhnya tulisan kitab kuno ini sangat berharga. Di dunia penemuan arkeolog dan para ilmuwan kolektor, perancang siasat berlomba-lomba menemukan naskah daripada kitab suci itu. Dengan kata lain, mereka adalah pemburu Alkitab kuno. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin kenapa mereka melakukannya? Kita berpikir demikian. Apa manfaatnya? Saudara yang kasih Tuhan, Anda dimaafkan jika bertanya mengapa semua ini begitu sangat penting. Mengapa meributkan Alkitab tua dan melihat bagaimana cabikan-cabikan papirus Mesir, bahkan yang lebih tua lagi. Bagi orang-orang seperti Wallace, semuanya mengerucut kepada apa? Apakah iman mereka berdasarkan fakta atau fiksi? Saudaraku yang dikasih Tuhan, begitu banyak sekarang pengikut Yesus Kristus. Begitu banyak yang memiliki Alkitab, yang percaya kepada Tuhan melalui Alkitab ini. Apakah semua itu kepercayaan mereka mengenai Yesus Kristus fakta atau fiksi? Ini sangat penting. Mereka melihat bukti bahwa apa yang mereka percayai bukan hanya dongeng belaka. Namun Alkitab sungguh-sungguh berbicara mengenai iman kita. Bahkan dituliskan dalam dokumen-dokumen Alkitab kuno. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena gulungan yang ditemukan itu dalam laut mati, yang asli itu merupakan sebuah harta karun budaya Yahudi yang paling signifikan di atas bumi ini. Sehingga perlu ditemukan gulungan-gulungan Alkitab tua itu. Dan itu adalah barang yang cukup sangat berharga bagi para kolektor, bahkan para ilmuwan. Mereka mendokumentasikan manuskrip tersebut. Karena ini bisa saja menjadi rahasia yang tidak kelihatan, rahasia yang hilang. Dan bagi mereka ini cukup sangat berarti bagi para relawan-relawan itu menemukan daripada kebenaran itu. Wallace dan intelektual yang lainnya juga kerap mengelilingi dunia. Yang paling terkenal yaitu seorang yang bernama biarawan Benediktin Romo Columbia Stewart, telah menempuh puluhan ribu kilometer di seluruh dunia dalam sebuah misi mendesak mereka untuk mendokumentasikan secara digital manuskrip Alkitab kuno itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mereka rela melakukan apa saja. Mereka rela mengeluarkan uang yang cukup banyak dan mereka rela untuk menempuh perjalanan yang cukup jauh agar mendapatkan gulungan Alkitab kuno itu. Bahkan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Stephen Green berkali-kali dikatakan datang kepada orang itu, di mana William Kando, ya di tokonya di Yerusalem, dia katakan dia adalah orang yang jujur, sehingga dikatakan ditawari kepadanya $40 juta untuk fragmen kitab Kejadian. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hanya untuk kitab Kejadian $40 juta. Mungkin bagi kita sekarang ini sering sekali dianggap begitu remeh. Karena ditemukan di mana saja, di toko mana saja, bahkan di rumah ada begitu banyak yang terletak di meja maupun disimpan di lemari-lemari. Tapi sungguhnya gulungan kuno itu sangat-sangat berharga. Seperti sebuah harta karun. Karena ini menentukan iman daripada kekristenan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tidak seperti arkeolog dan penjelajah lain yang sering harus mencari harta kemana-mana. Kita tahu persis di mana harta rohani dapat ditemukan. Itu adalah firman Tuhan. Dan itu begitu dekat kepada saudara. Sesungguhnya harta karun itu begitu dekat dengan saudara. Kadang-kadang kita tidak menyadarinya atau tidak mengetahuinya. Firman Allah adalah sebuah harta karun. Saudaraku yang kasih Tuhan,
Kita semua senang yang namanya harta. Kita senang semua apa yang namanya harta karun. Tetapi kita tidak begitu menyukai untuk membaca akan firman Tuhan. Ada begitu banyak harta karun yang Tuhan telah berikan, Tuhan telah tuliskan di dalam firman Tuhan. Dan ini perlu kita gali lebih dalam agar kita menemukan harta karun itu. Knowledge is wealth that can be stolen. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ilmu pengetahuan adalah kekayaan. Ada banyak orang mengorbankan segala sesuatu. Membeli buku yang cukup banyak. Bersekolah. Bahkan rela menjual hartanya untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena baginya pengetahuan adalah kekayaan yang sesungguhnya. Kekayaan yang tidak dapat dicuri. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kadang-kadang kita tidak sadar bahwa pengetahuan yang sesungguhnya itu, pengetahuan mula-mula itu tertulis di dalam Alkitab ini. Di dalam Alkitab ini ada berbagai macam ilmu pengetahuan. Saudaraku yang kasih Tuhan, ilmu fisika, bagaimana terjadi penguapan, terjadi itu hujan, bagaimana diceritakan banyak hal di dalam Alkitab ini. Pengetahuan fisika, pengetahuan biologi, bahkan pengetahuan yang lain. Ada banyak tertulis di dalam Alkitab ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bahkan mengenai pengetahuan yang sungguh luar biasa, mengenai ilmu perbintangan. Sesungguhnya Raja Mesir mengatakan pada tahun 200 Masehi atau sekitar 1800 tahun yang lalu, berkata bahwa jumlah bintang di langit ada 10.026. Namun pada tahun 1600 Masehi, Guru Galileo mengajarkan bahwa bintang tidak terhitung banyaknya. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, padahal Nabi Yeremia menuliskan sekitar 2700 tahun yang lalu bahwa bintang-bintang tidak terhitung banyaknya. Saudara, boleh hitung sekarang ada berapa jumlah bintang? Apakah 1, 2? Kadang-kadang ketika kita menghitung 1, 2, 3, 4 bintang, kita hitung. Sesungguhnya tidak pernah selesai hitungan kita. Karena bintang memang tidak dapat dihitung berapa jumlahnya. Hanya Tuhan kita yang tahu berapa jumlah bintang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pengetahuan itu telah tertulis di dalam Alkitab ini jauh dahulu kala. Ilmu pengetahuan alam. Columbus menemukan benua Amerika pada tahun 1492. Maka pada saat itu jelas diketahui orang bahwa dunia kita ini bulat. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, jauh sebelumnya Alkitab pada tahun 3.500 tahun yang lalu sudah mengatakan bahwa bumi itu bulat, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Demikian juga ada yang mengatakan kesehatan yang prima adalah harta yang paling berharga. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, memang kesehatan itu sebuah harta yang tidak ternilai, saudara-saudara. Kenapa? Kalau saja kita memiliki harta yang berlimpah, bertumpuk-tumpuk emas, tapi kalau kita tidak sehat lagi, makan sudah susah, berjalan tidak bisa lagi, seperti sia-sia memiliki harta yang banyak. Sehingga harta yang paling berharga adalah juga kesehatan. Saudaraku yang kasih Tuhan, harta yang paling berharga di dunia adalah kesehatan. Karena kalau kita sedang sakit, apapun yang kita miliki saat ini tidak akan pernah bisa kita nikmati oleh Danny Kaizen. Saudaraku, di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan yang kita pelajari ini juga dinyatakan bahwa harta kesehatan itu juga ada di sini. Bagaimana kita agar sehat selalu, memiliki harta yang terindah ini. Firman Tuhan menuliskan dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sesungguhnya Tuhan ingin kita sehat, memiliki harta yang terbaik ini.
Dia tuliskan pesan itu di dalam firman Tuhan. Kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Ada banyak resep-resep kesehatan di sana yang perlu kita gali. Semakin kita gali, semakin kita cari, kita akan menemukan harta-harta yang indah dalam kehidupan kita. Menurut penelitian, ternyata kebiasaan membaca Alkitab secara teratur mempunyai dampak positif terhadap kesehatan tubuh seseorang. Dr. Jeffrey Levin dan Dr. David Larson dari USA mengadakan sebuah riset bagaimana kehidupan orang yang membaca Alkitab secara teratur. Ternyata inilah kebaikan yang diperoleh. Yang pertama, memiliki tekanan darah yang stabil. Yang kedua, mempunyai tingkat depresi yang lebih kecil. Yang ketiga, lebih sedikit terkena penyakit jantung. Yang keempat, jarang yang mengalami kecanduan obat-obatan maupun alkohol. Yang kelima, jarang terjadi perpecahan dalam pernikahan. Dan yang keenam, secara umum, memiliki kesehatan yang lebih baik. Anda perlu menggalinya lebih dalam. Anda perlu melakukannya. Coba untuk membaca firman Tuhan secara teratur setiap hari, maka Anda akan lebih sehat. Saudaraku yang kasih Tuhan, sungguh luar biasa apa yang Tuhan berikan kepada kita, harta yang cukup berharga. Bahkan saudaraku yang dikasih Tuhan, sesungguhnya Allah menitipkan pesan bagaimana kita menjadi seorang yang berhasil. Bahkan kita dapat menemukan rezeki yang luar biasa. Dia tuliskan di dalam firman ini. Firman Tuhan mengatakan dalam Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudaraku yang kasih Tuhan, siapa yang tidak ingin untung? Kalau namanya berdagang, pasti yang namanya ingin untung. Kalau namanya mau berusaha, pasti namanya ingin untung. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, rahasianya adalah renungkan firman Tuhan siang dan malam. Renungkan perkataan Taurat Tuhan siang dan malam. Maka kita akan memperoleh keberhasilan dalam perjalanan kita. Keberuntungan akan kita peroleh. Sungguh luar biasa, saudara-saudara. Ada rahasia-rahasia yang Tuhan ungkapkan bagi kita. Sebuah harta yang luar biasa untuk mendapatkan harta yang berada di dunia ini. Firman Tuhan, Mazmur 114 ayat yang keempat, ditegaskan kembali. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Tuhan berjanji diberikan rezeki. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan katakan akan memberikan rezeki. Dan ini diberikan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Membaca akan firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, harta yang berikut dikatakan bahwa harta yang paling berharga adalah keluarga. Sungguh luar biasa, saudara-saudara. Masih banyak sekali harta yang Tuhan mau berikan bagi kita. Hanya perlu kita gali, kita temukan dan kita temukan. Bahkan bagaimana supaya kita berbahagia bersama dengan keluarga kita. Semua itu ada tertulis resepnya, rahasianya, caranya di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Mazmur 127 ayat 1 mengatakan, nyanyian Ziarah Salom. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan kata lain, kalau saudara ingin berbahagia, maka yang perlu adalah percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang sanggup membuat rumah tangga, keluarga kita berbahagia. Itu tertulis di dalam firman Tuhan ini, di dalam Alkitab ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana rahasia-rahasia yang lain supaya kita memiliki harta yang berharga kebagian dalam rumah tangga? Bagaimana hubungan suami istri itu menjadi bahagia? Firman-Nya menuliskan, ada tertulis di dalam
Alkitab ini, Efesus 5, ayat 22 dan 25. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Saudaraku yang kasih Tuhan. Inilah yang membuat bagaimana suami istri itu dapat berbahagia. Jauh daripada pertengkaran. Jauh daripada menyatakan kita tidak cocok lagi. Jauh daripada mengatakan kita bercerai. Kenapa? Karena mereka berbahagia. Karena mereka saling mengasihi. Karena firman Tuhan juga mengatakan, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saudaraku yang kasih Tuhan. Kalau ini sudah kita lakukan, maka setiap rumah tangga itu berbahagia. Sungguh-sungguh sangat berbahagia. Maka itulah harta yang sungguh luar biasa. Apabila suami istri rukun dan anak-anak rukun, mereka berbahagia, mereka dapat tertawa lepas. Bukan hanya murung selalu, hanya bertengkar selalu. Kalau saudara belum menemukan itu, berarti saudara lebih banyak lagi untuk membaca Alkitab ini. Agar saudara menjadi seorang yang berbahagia dalam kehidupan keluarga saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada begitu banyak manfaat daripada membaca Alkitab ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi setiap perbuatan baik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu sebabnya Tuhan rindu agar kita membaca firman Tuhan ini, menggali harta karun ini. Untuk apa, saudara-saudara? Agar hubungan kita selalu baik, agar kelakuan kita selalu baik, agar banyak pengetahuan yang kita peroleh. Maka kita akan memiliki perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau kita memiliki sahabat-sahabat yang terbaik, kalau setiap orang ingin berteman kepada kita, itulah harta yang sangat luar biasa, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Tetapi kalau saudara berada di penjara, apapun yang saudara miliki, saudara tidak akan menikmatinya. Terbukti, saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam sebuah laporan dari Religion in American Life, mengisahkan bahwa para peneliti menemukan mereka yang sering membaca Alkitab mempunyai kemungkinan 50% jauh lebih banyak untuk menolak obat-obatan yang terlarang daripada mereka yang tidak pernah membaca Alkitab. Saudaraku yang kasih Tuhan, bahkan orang-orang yang membaca Alkitab ini lebih produktif dalam pekerjaan mereka. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau ingin saudara, pegawai saudara, produktif dalam pekerjaan, ingin lebih sukses lagi, sampaikan untuk sering membaca akan Alkitab. Lewis Raymond di Inggris, seorang pendeta, telah berhasil menjadikan sekitar 600 orang nabi bertobat. Itu karena apa? Setelah mereka membaca Alkitab selama berbulan-bulan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan kata lain, ada banyak yang diperbaiki, ada banyak yang boleh dilakukan, ada boleh banyak sukacita, kebahagiaan, bahkan juga ada banyak orang yang bertobat ketika sudah membaca akan Alkitab ini. Alkitab ini ternyata lebih baik daripada mabuk-mabukan, kata kesaksian daripada para nabi itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sungguh luar biasa pengaruhnya. Sungguh luar biasa apa yang kita peroleh dalam kehidupan kita kalau kita selalu membaca Alkitab ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman-Nya mengatakan dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku yang kasih Tuhan, kadang-kadang kita terlalu banyak mencari kebahagiaan dengan memiliki harta yang berlimpah-limpah.
dengan bekerja siang dan malam, dengan pergi begitu jauh untuk mencari berbagai hal. Kita lakukan dengan begitu bekerja keras. Tetapi kadang-kadang kita tidak menjadi seorang yang sehat. Kadang-kadang kita tidak menikmati kekayaan kita. Kadang-kadang keluarga kita tidak menikmati kebahagiaan itu. Memang kita memiliki harta materi, tetapi tidak mengalami yang namanya kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Bahkan saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita adalah orang yang paling beruntung, yang paling berbahagia. Itu semua kita dapat peroleh kalau kita sudah mendahului mencari akan kebenaran Tuhan di dalam Alkitab ini. Kalau kita sudah dengan setia mendahulukan Tuhan, mencari kebenarannya, membaca firman Tuhan mengatakan semua itu akan ditambahkan. Kekayaan, kesehatan, kepintaran, dan banyak lagi Tuhan akan pertambahkan kepada kita kalau kita dengan serius, dengan sungguh-sungguh menemukan, mencari, menggali harta karun itu di dalam Alkitab, saudara-saudara sekalian. Biarlah kiranya firman Tuhan ini membuat kita menjadi orang yang paling beruntung dan orang yang paling kaya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih. Pada hari ini kami disadarkan bahwa kami adalah orang yang paling beruntung dan orang yang paling kaya ketika kami menemukan harta karun itu begitu dekat dengan kami, berada di rumah kami, berada dalam kehidupan kami, melalui firman Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, terima kasih atas apa yang Tuhan berikan bagi kami. Ya Tuhan, Engkau memberikan bukan hanya harta karun di dunia ini, tetapi Tuhan berjanji apabila kami menjadi orang yang percaya, Tuhan akan memberikan kerajaan bagi kami. Berkerajaan bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan sorga. Biarlah kiranya berkat ini menjadi bagian kami sebagai umat yang percaya. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.